5, 4, 3, 2, 1. Tutup pintunya. Oi Des, minggir. Jangan depan pintu, berat jodoh kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mang U di TV Sumsel Podcast. Wong Kito bercerita. Siapa nih Wong Kito Siko ini yang nak kita ajak ngobrol-ngobrol. Yo adalah Ketua Padepokan Jagat Sukma Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ki Alpian. Waalaikumsalam Mang U, selamat malam. Terima kasih sudah datang ke studio TV Sumsel. Mungkin sekarang musim hujan. Iya. Ngapo kita tanya musim hujan? Iya. Banyak uang nak ngadokan acara. Ini hujan. Banyak kegiatan nak hujan. Kalau pas lagi kemarau minta hujan. Iya. Ini ada hujan nak minta dilarikan. Iya. Iya. Nah, jadi sesuai dengan tema kita kali ini itu mengenai supranatural demi kebaikan. Baik. Apa nian? Mungkin Aki pacak nyeritokannya itu supranatural demi kebaikan tuh. Jadi kalau kita bahas masalah hujan tadi Kairu, di mana kadang-kadang kalau wong kita Palembang ni nak ada acara, kadang-kadang ya dia menggunakan jasa untuk pawang. Nah, disinilah peranan kami dibutuhkan untuk menjadi pawang itu dengan cara yang memawangin hujan itu, Mang U. Nah, terkadang juga kan kita nih tidak pernah tahu yang namanya cuaca. Tiba-tiba pas nak acara, mana caranya supaya pas acara nih tetap berjalan gitu. Jadi supaya tidak ada hujan ya kita pawangi kayak gitu. Nah, itu. Jadi selama di Padepokan ini mungkin banyak yang minta larikan. Itu cak mana sistemnya Ki? Apa dilarikan? Apa digeser? Apa cak mana hujannya tadi Ki? Jadi kalau untuk mawangi hujan itu kita nih cuman bisanya menggeser, Mang U. Ngapo cuman bisa menggeser ya kita tidak bisa melarikan. Cuman kalau dia nak berlarinya kemana itu terserah dia. Yang jelas kita sudah. Jadi kita geser baik. Nah, benar. Masalah jauh dekatnya yang penting Nggak tahu geser. kita. Yang penting sudah kita sudah. Ya. Bergeser dulu ya. Yang penting bergeser dulu. Kita kena acara ya. Iya, benar, Mang U. Dan sebaliknya, kalau kita nak datang ke hujan, Kalau untuk datangkan hujan kita bisa dengan sholat istiqoroh. Ya mudah-mudahan ketika kita berpinta kepada Allah pada saat memang benar-benar hari cuaca seperti kayak tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu pernah saya lakukan ya. Itu tempatnya di Sukamoro itu kami Banyuasin ini jarang kali hujan kan gitu. Bahkan sudah semua sumur sudah pada kering dan disitulah akhirnya saya coba berdoa. Ya kita sholat istiqoroh meminta kepada Allah supaya diturunkan hujan dan alhamdulillah doa kita diijabah dan akhirnya turun hujan. Itu. Alhamdulillah. Iya. Padepokan Jagat Sukma. Apa bae digawikan padepokan niki? Banyak, Mang U. Jadi kami padepokan ini ya selain membuka suatu pengobatan, kami di sini juga buka yang namanya gemblengan, Mang U. Latihan kungfu aja itu ya? Bukan. Oh, bukan. Nah, gitu. Jadi kami di sini dominan lebih fokus di pelatihan ilmu hipnoterapi dan pelatihan ilmu gendam. Apa itu, Ki? Agak kurang paham. Hipnoterapi, hipnotis itu apa itu? Benar. Kurang lebihnya mendekatin seperti itu. Dimana kalau hipnoterapi kita di sini dengan nuansa gendam ya. Jadi contoh ada orang yang kena pecandu narkoba kan gitu. Insya Allah dengan adanya manfaat daripada ilmu gendam ini kita bisa menyembuhkan secara instan, Mang U. Alhamdulillah. Gitu. Itu pecandu narkoba. Benar. Kebenaran Mang U ini pecandu rokok. Siap. Ya, baret merah. Pacak juga di hipnoterapi untuk dihilangkan beredak ngerokok. Bisa dicoba. Mudah-mudahan sekali terapi dan insya Allah tidak akan pernah merokok lagi. Ini bisa dicoba. Terima kasih Ki. Baik. Sementara belum dulu. Iya, masih lemak ngudut. Iya. Jadi kakek be. Iya. Kalau kira-kira lah siap, kakek Aki langsung hipnoterapi lah. Boleh. Itu efeknya setelah di hipnoterapi apakah pahit, apa cak mana? Kalau hipnoterapi sekedar merasakan pahit itu hanya sekedar sugesti yang diberikan ya. Itu berbaur dengan sugesti. Tetapi kalau memang untuk memberhentikan kita punya tips sendiri. Gitu. Sehingga ketika setiap kali dia melihat rokok itu jijik.
Setiap kali mau coba atau melihat rokok itu pasti dia menghindar. Cak nyingok apa aja itu ya. Benar. Itu rokok. Jadi mungkin ada yang lain Ki. Nah, jadi sebelum kita lanjut ya, bagi pecandu rokok, pecandu narkoba, kalau kepengen berhenti, ya datang deh ke tempat Padepokan Jagat Sukma. Siap, Garu. Jadi kebetulan di Padepokan ini siap untuk membantu hipnoterapi kecanduan narkoba, kecanduan rokok. Benar. Itu. Benar. Kalau Cak Mang Uni kecanduan podcast. Kalau prokes ini kan sifatnya kan untuk bagus kan gitu kan. Ya, saya sangat mengapresiasi dan mendukung lah. Jadi ini bukan kecanduan. Terima kasih, bukan kecanduan. Bukan kecanduan, tetapi bagus gitu. Sebelum kita lanjut, kita akan jingok dulu profil-profil dari Jagat Sukma. Ada apa baik di sini? Bukan ritual, tetapi yang tadi adalah yang saya lakukan itu adalah pembaikatan atau ijazahan turunnya suatu ilmu gendam, di mana saya menyalurkan suatu energi yang akan saya turunkan kepada si yang akan menerima. Kalau yang ini, nah inilah 2 tahun yang maaf 4 tahun yang lalu, tempatnya di Sukamoro, di mana saya memanggil hujan ya. Pada saat itu memang kemarau berkepanjangan. Manggo. Iya. Kalau tidak salah tuh hampir 9 bulanan tidak turun hujan-hujan gitu. Iya. Nah disitulah kita coba untuk kita dengarkan dulu Ki. Tahun 2014 sampai dengan saat ini, perkembangan pesat Padepokan Jagat Sukma ini alhamdulillah ya, kita sudah dikenal baik dalam negeri maupun luar negeri. Adapun Padepokan Jagat Sukma pertama kali beralamat di Kebun Bunga, tempatnya di KM 9 Kebun Bunga Palembang. Kemudian kita baru 2 tahun ini alhamdulillah juga pindah ke Kota Banyuasin, tempatnya kebetulan di Sukajadi, Pangkalan Benteng. Untuk Padepokan Jagat Sukma kita melayani khususnya pengobatan di sini, baik pengobatan medis maupun non medis, terapi, kemudian keilmuan, pengisian, dan juga kita di sini lagi mengembangkan yaitu ilmu gendam. Bagi siapa saja yang ingin mempelajari ilmu gendam, silakan bisa temuin Aki ke Padepokan. Insyaallah saya akan arahkan, saya akan bimbing sehingga kalian memiliki potensi. Ilmu gendam ini bagus untuk dimiliki dan memang wajib untuk dimiliki oleh siapapun, baik itu dari kalangan orang biasa, pekerjaan profesi seperti debit kolektor, pengusaha. Nah, ini cocok sekali untuk mereka-mereka yang profesinya seperti pekerjaan demikian. Karena ilmu gendam ini selain bisa mempengaruhi manusia dalam bentuknya instan, jadi ilmu gendam ini juga dibawa untuk positif, yaitu untuk pengobatan. Nah, kalau untuk pengobatan di sini rata-rata dominan instan. Ini di Sukamoro. Iya. Ya. Gendam tidak pakai jin, tidak pakai ilmu yang menyesatkan, karena gendam murni real adalah menyatukan diri kita dengan kekuatan alam semesta. Berarti di sini berbau dengan energi.
Alhamdulillah ya, Padepokan Jaga Sukma banyak sekali yang sudah datang ke Padepokan untuk minta syariat. Ada yang pernah kita obatin seperti kayak sakit kesurupan medis ataupun kena guna-guna. Ada juga dengan minta syariat ya seperti kayak buka aurah gitu kan, pengisian badan, khodam. Nah itu insya Allah. Manusia ada dua, manusia yang bisa mudah digendam dan sulit digendam. Nah di sini saya bongkar sedikit. Manusia yang mudah digendam itu ciri-cirinya yang matanya sayu, itu mudah sekali digendam. Yang kedua berbadan tambun. Tahu tambun? Artinya gendut ya. Nah, kemudian yang kakinya sering goyang-goyang. Nah itu adalah orang kategori yang mudah digendam. Jadi kalau cewek cantik bertemu sama orang gendam, hati-hati. Karena kalau nggak jatuh cinta pada saat itu saya boleh jamin. Nah ini master gendamnya gitu, saya bisa jamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mantap, luar biasa Aki. Terima kasih. Sudah kita jenguk profilnya tadi, wong tambun, kaki goyang-goyang. Itu mudah. Nah cak mana kalau mangku nih kakinya goyang-goyang. Iya, entah kalau tambun nih tak boleh lah, kalau itu sedang-sedang baik. Itu mungkin ada penangkal-penangkalnya juga Ki. Jadi seperti apa itu penangkal-penangkal apa cak mana Ki sebetulnya? Jadi gini Mang U, barang siapa yang ingin menghindari daripada gerakan ilmu gendam, karena ilmu gendam ini sifatnya instan. Jadi gendam berbeda sama hipnotis. Nah tapi kebanyakan di mata umum atau masyarakat ini Dioni taunya hipnotis, padahal ada yang di atasnya hipnotis lagi, itu apalah itu gendam. Jadi ilmu gendam ini tanpa kita rasan, meskipun kita tolak tetap kena. Oh, jadi walaupun kita lah sudah Nolak tetap kena. nolak tetap kena. Tetap kena. Kalau hipnotis tidak. Tidak. Jadi kalau hipnotis, contoh, aku nak hipnotis Mang U, aku harus sepakat dulu. Nah, Ya. kalau Mang U ngeblok ataupun menolak, tidak terjadi hipnotis. Benar juga. Nah, tapi kalau gendam mau Mang U nolak kayak mau gedak galak, tetap kena. Pacak dipelajari ilmu ini. Mudah-mudahan. Kalau Mang U nak belajar Ki, Bisa datang bae langsung kepada Padepokan kan? bawa ayam hitam main putih. Ada. Iya, berapa lama sekiranya dong pemirsa yang pengen belajar gendam ataupun pengen belajar hipnoterapi tadi kan demi kebaikan tadi Ki, Iya. berapa lama kira-kira proses belajarnya? Jadi ya, untuk proses menguasai ilmu gendam ini, pengalaman saya berikan kepada murid-murid saya itu tergantung naluri dan EQ yang menerima, gitu. Karena sifatnya kita ini energi. Nah, pertama kita akan menjelaskan. Sesudah kita jelaskan 1 sampai 2 jam, kemudian kita langsung salurkan energinya. Nah, setelah disalurkan, mereka langsung praktek. Jadi Gitu. 2 jam datang pertama, langsung disalurkan energi dulu. Langsung Sudah itu langsung praktek. praktek. Kecepatan tinggi jadi Ki. Benar. Tapi mungkin tergantung dengan uang yang belajar tadi. Cepat nyerap apa tidak Ki? Jadi gini, Apa sama kalau? sifatnya gendam ini dia tuh energi dan mantra. Oh. Saya bongkar sedikit. Jadi sifatnya gendam, dia akan berfungsi itu energi dan mantra. Nah, mantra juga memiliki suatu energi gitu. Untuk melakukan serangan itu pakai mantra kan gitu. Nah, kemudian untuk energi yang disalurkan itu seorang guru sama, mau sama si A tergantung level. Jadi gendam ini ada 6 level. Kalau di Padepokan Jagat Sukma kami mengajar ada 6 level. Gitu. Dan setiap level itu berbeda energinya ke Heru. Nah, itu. Jak makan itu kan ada level 10, level 11. Benar, kurang lebihnya macam itu Mang U. Iya, pedes sedang, pedes nian, pedes sekali, ya kan? Benar. Oh, jadi kalau nak belajar Ada kalau tahapannya. tahapan jadi Mang U level 1 dulu. Level 1. Misalnya lah paham nian, baru kita ke level 2. Bisa langsung. Atau langsung sekaligus bisa. Dengan syarat semua dari 1 sampai 6 level ini dia menguasain sudah hafal 6 mantra tadi. Oh.
Syarat untuk pengijazah dia harus hafal dulu mantra. Karena mantra ini adalah salah satu seperti kayak kita berperang, dia ini adalah pelurunya. Gitu. Bagaimana kita mau mengijazahkan ilmunya sedangkan dia sendiri belum hafal? Kan gitu. Jadi harus hafal mantra dulu. Hafal mantra dulu 30 menit. Hatam mantra dulu. Siap. Menguasai dulu. Benar? Badan siap dulu. Baru naik level berikutnya. Enggak langsung. Jadi ketika dia katanya, oh saya sudah bisa Ki, 1, 2, 3 saya sudah hafal. Ya 1, 3 dulu kan itu. 1, 3 dulu. Benar. Gitu. Jadi ini sangat menarik ini Ki. Banyak manfaatnya. Kenapa menarik itu? Ya, sangat menarik, banyak manfaatnya. Iya. Jadi yang menarik lagi ini bisa dipelajari lanang betina maca ya Ki ya? Bisa dan bahkan bebas agama. Oh, jadi tidak harus agama Islam. Enggak. Jadi di sini untuk gendam bisa dipelajari oleh siapapun, agama manapun, semua bisa. Oh, karena memang ini dari cak model tai chi ya, kekuatan alam. Benar. Jadi energi memang dari tubuh yang belajar tadi, tubuh wong itulah ya. Jadi ya. nanti ketika dia sudah memutuskan untuk mau privat, maka di situ saya bimbing di kelas privat. Bagaimana caranya kita menyatukan diri kita dengan kekuatan energi alam semesta, menyerap energi langit dan bumi, itu diajarkan semuanya. Karena gendam itu bersifat energi, di mana energi tadi yang ada di dalam tubuh kita, ketika kita tambahin, kita serap dengan energi luar tadi, insya Allah menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Karena gendam tidak mengendalikan seperti jin, bangsa-bangsa halus, itu tidak, pembodohan. Jadi benar-benar gendam ini sifatnya adalah energi, Mang U. Jadi gitu. Energi kita dewe yang kita olah untuk bisa dimanfaatkan demi kebaikan. Benar Mang U. Iya. Jadi kita serap energi di luar seperti energi alam, energi langit dan bumi, kita serap, masukkan ke dalam tubuh kita. Nah, bagaimana cara masukkannya? Ya. Hanya di kelas privat kita bahas. Di kelas privat. Benar. Cak mano cara nak melok kelas privat tadi? Gampang Mang U. Silakan datang ke Padepokan kita, yaitu di kilometer 14 Sukajadi, Jalan Pangkalan Benteng, Perumahan Pesona Residen. Jalan Pangkalan Benteng, Perumahan Pesona Residen. Perumahan Pesona Residen, Blok A10. Blok A10. Benar. Nomor sekali. teleponnya Ki? 08. Lalu kok pulak lah nomor. Kalau cak itu Ki, kita bacakan dulu Ki nomor telepon yang siko ini. Iya. Acara kita juga disponsori oleh pisang goreng tanduk. Boleh. Di sini juga ada tahu jeletot, Iya. risoles, Nah, tempe mendoan. Mantap. Pacak dipesan lewat Gojek. mantap. Ini mantap. pisang goreng tanduk Rudi 97. Iya. Kita bacakan. Nomor teleponnya 0852 68 31 9155. Pacak dipesan lewat Gojek. Pacak kalau nak datang langsung bae di komplek Ruko Centralen nomor 65. Jadi di pojok di abis jalan raya Talang Klapo langsung ke Jingoan. Pisang goreng tanduk Rudi 97. Lanjut lagi. Iya, malam-malam makan pisang tanduk lemak juga lagi. Mantap. Luar biasa enak. Malam-malam, Rasanya gurih, enak. siang-siang, Mantap. pagi-pagi. Pas tuh lah pokoknya. Kalau malam-malam pakai kopi. Nah, Kalau pagi-pagi dicocolkan pakai susu. iya. Pas tuh lah pokoknya. Pas tuh lah pokoknya Ki ya. Mantap. Sudah lagi ngomong lah pisang tanduk kita, lanjut lagi Ki. Boleh. Nah, jadi kalau misalnya ada wong nak minta pertolongan dalam artian Ki kesurupan. Tadi Aki omongkan bisa untuk kesurupan juga, terus lagi yang lain-lain juga. Nah, kalau kesurupan, apakah yang kesurupannya itu dibawa ke padepokan, kaget ngamuk-ngamuk? Apa kita yang diminta untuk datang ke tempat yang kesurupan tadi Ki? Jadi kalau masalah kesurupan itu ya, terkadang mau kita lagi di jalan, mau dia datang ke rumah, insya Allah tidak sulit gitu Kak Heru. Karena di dalam Al-Quran itu sudah jelas dan lengkap ilmunya kan gitu. Jadi kalau untuk masalah kesurupan, kita tidak menggunakan energi gendam. Tetapi ini memang murni
ada di dalam Al-Quran gitu. Jadi kalau untuk kesurupan, Aki siap untuk membantu datang ke Manobae. Sangat siap sekali, kapanpun dan dimanapun Iya. gitu. Misalnya cak di berita-berita tuh ya, Iya. ada hampir seperempat sekolah Heeh. Kesurupan massal. bisa Siap. Ki. Insya Allah bisa. Nah, jadi jangan ragu-ragu, Ya. kalaupun membutuhkan Jasa spiritual. tuan, ini tuan laki pula nih, tuan guru Aki Alpiansa, ketua Padepokan Jagat Sukma. Panggil jadi, Akinya langsung datang. Siap. Datang ke Manobae. Yang nak belajar datang baik ke sini. Cak itu ya Ki? Benar sekali Kak Heru. Mm-mm. Nah, terakhir Ki ya, Iya. sebelum kita tutup, Iya. mungkin ada pesan Aki bagi yang ingin ya mengeksplor diri, mengembangkan kepribadian. Mungkin Iya. bisa juga dengan hipnoterapi tadi. Wong ndak galak belajar, misalnya wong tuanya kan. Iya. Oh ya anak aku niki ndak galak belajar, susah nian. Iya. Belajar daring ndak pacak. Iya. Mungkin pacak di hipnoterapi, Iya. jadi anak tadi pacak belajar. Bisa Insya juga. Allah bisa. Bisa Ki. Bisa. Heeh. Bisa. Jadi Kak Heru, manfaat daripada hipnoterapi kami ini banyak sekali ya. Selain pecandu narkoba, pecandu rokok, yang mungkin dia punya sifat depresi, stres, putus cinta, masalah pacar. Nah di sini kita insya Allah bisa luruskan otak sarafnya dengan cara sistem hipnoterapi, kan gitu. Dan juga sebaliknya, di mana mungkin ada pacar atau suami yang selingkuh atau poligami, pengen supaya suami tidak mau poligami lagi, ya datang aja pada Padepokan. Misalnya suaminya poligami. Ya. Suami poligami. Ya. Tapi ini istrinya nih, bininya masih sayang nian. Yo. Katanya minta pisahkan poligami tadi. Yo. Bisa juga Ki Bisa. Maksudnya minta berhenti, jangan berpoligami. Ya, mudah-mudahan kita bantu. Bisa. Nah, jadi memang untuk kebaikan rumah tangga. Benar. Jadi rumah tangga bisa, anak yang tidak galak belajar di sini juga bisa. Bisa. Gitu. Jadi kita sugesti untuk bisa belajar. Ya. Dan mungkin rumah tangga tadi Ki, Aki sugesti juga untuk lebih sayang dengan keluarga juga Ki Kalau itu bukan sugesti, Oh, tapi bukan. ada tips sendiri. Gitu, kan? Ada rasa dewe. Betul. Ini sudah luar sugesti kalau gitu. Iya. Benar. Manggu. Baik. Nah, jadi itulah sebelum kita tutup, apa dia Ki? Pesan-pesannya Ki, apa dia terhadap demi kebaikan tadi? Intinya dari supranatural demi untuk kebaikan ini Ki. Baik. Jadi saya Ki Alfiansa hanya berpesan kepada semua pemirsa ataupun rekan-rekan, saudara atau ikhwan dimanapun kalian berada, di mana mungkin kalian ketika kita punya suatu keinginan untuk belajar, khususnya keilmuan, satu, tanamkan dulu niat dan keyakinan. Apabila kita sudah yakin, kemudian kita sudah benar-benar niat kita untuk tujuan positif, insya Allah. Dan kemudian setelah kita mendapatkan suatu keilmuan yang sudah kita dapat dari seorang musyrid atau seorang guru, maka pergunakanlah ilmu itu di jalan Allah, bukan untuk perbuatan-perbuatan yang sesat seperti menyalahgunakan ilmu. Ya. Nah, di sini kalau di Padepokan Jagat Sukma, setiap ikhwan yang mau belajar kepada saya khususnya, saya selalu mengajarkan kebaikan dan saya selalu menegur dan mengarahkan, sehingga keilmuan yang telah diterima jangan pernah sekali-sekali dipergunakan untuk menyalahgunakan ilmu. Baik, hanya itu aja Kak Heru, saya rasa. Iya. Terima kasih Mang U. Terima kasih banyak Aki Alpian yang telah bincang-bincang di podcast Wong Kita Bercerita. Demikianlah, berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 54321, tutup pintunya. Oi Des, minggir. Jangan depan pintu, berat jodoh kau.